beberapa rekan advokat itu melakukan pelaporan ya ke Mabes Polri, melaporkan Joko Widodo dan juga melaporkan dalam hal ini Rektor UGM ya. Karena mengapa? Tidak pernah dibuktikan tentang keaslian daripada ijazah tersebut, akan tetapi Bambang Tri dan Gus Nur sudah dihukum yang saat ini sudah memasuki tahun kedua atau tahun ketiga ini. Jadi memang ada komentar dari pada saat itu Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra yang menyayangkan harusnya tidak boleh ditangkap seperti itu ya. Justru harus dihadapi persidangan yang sedemikian itu. Nah, ini tinggal dibuktikan. Kalau memang dia memiliki ijazahnya asli, tinggal tunjukkan. Kan sesimpel itu begitu. Tapi ternyata ini dibikin rumit sehingga orang tidak lagi mampu menggugat, tetapi ditangkap dulu. Jadi otomatis kan berubah ini kondisi perkaranya itu. Nah, berpindahlah dari perdata menjadi pidana. Assalamualaikum saudara netizen yang kami hormati. Pada pertemuan kali ini saya punya tamu Ibu Kurnia Triroya SH, MH, yang sangat dikenal sebagai ibu yang berani, pemberani untuk melakukan gugatan atau tuntutan kepada Jokowi atau si Mulyono, meskipun pada waktu itu Mulyono masih berkuasa sebagai presiden. Saya juga bingung kenapa ada ibu begini berani sekali ya. Saya mau tanya ibu, yang pertama, apa saja daftar dosa yang dimiliki oleh Jokowi atau Mulyono sehingga ibu menggugat dia? Mulai dari ijazah palsu terus PIK 2, gimana itu Bu ceritanya? Ya. Jadi begini Pak, sebenarnya kalau kita itu menggugat seseorang tentu bukan berdasarkan selera ya, karena kita nggak boleh asal-asalan dalam menggugat seseorang begitu kan. Menggugat Jokowi yang notabene adalah pemimpin Republik Indonesia tertinggi atau yang kita sering sebut dengan RI 1, itu tentu saja tanpa alasan dan tentu saja mudah begitu ya Pak ya. Nah jadi ini bukan gugatan saya, tapi merupakan gugatan daripada teman-teman, dan tentu saja kita mempunyai pimpinan yang kita diajak untuk bekerja bagi rakyat dengan cara melaksanakan gugatan tersebut begitu. Kebetulan saya tergabung dalam TPUA ya, Tim Pembela Ulama dan Aktivis di bawah pimpinan Abang Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SH MH MSI ya. Jadi beliau ini begitu. Dan beberapa pengacara lain seperti Ahmad Kosinudin, Azam Khan, Juju Purwantoro, Damai Hari Lubis, kemudian juga Arfik dan lain-lainnya. Jadi ini ada beberapa orang. Nah, mengapa kami melakukan gugatan? Tentu ini sebagai bentuk daripada kepedulian kami kepada bangsa dan negara, kemudian juga kecintaan kepada tanah air dan keinginan untuk tentu saja memberikan solusi terbaik bagi kondisi negara yang sedang menghadapi masalah. Bahwa yang dihadapi itu adalah kami misalnya ini ya, sedang menggugat ijazah palsu Joko Widodo, ya kami menganggap bahwa kami harus melakukan hal tersebut dalam rangka memberi kejelasan bagi tegaknya hukum serta kepastian hukum itu sendiri. Bahwa kami menganggap seorang kepala negara itu tentu saja harus memenuhi syarat-syarat untuk bisa menjadi kepala negara. Kalau dia tidak memenuhi, maka otomatis ini harus dipertanyakan, kan begitu. Saya kira begitu, Pak. Iya. Tapi saya tanya Ibu, itu sekarang gugatan terhadap ijazah palsu itu nasibnya gimana, Bu? Ya, nasibnya insya Allah baik-baik saja, Pak. Jadi saya perlu menjelaskan, ini kan 3 jilid ya, Pak ya. Jilid yang pertama itu manakala Bambang Tri dan Gus Nur itu sebenarnya melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, begitu ya, di sekitar tahun 2021 menjelang tahun 2022. Nah, tetapi belum lagi mampu untuk kita membuktikan gugatan tersebut, gitu. Beliau berdua ini ditangkap, ya. Ditangkap nih Pak, sehingga ini berubah kondisinya dari perdata menjadi pidana. Ditangkapnya karena apa, Bu? Ya itu ditangkap ya, Bapak bisa tahulah kalau orang sedang berkuasa karena dia yang sedang dipertanyakan keabsahan daripada legalitas ijazahnya begitu, ya dengan kekuatan yang dia miliki ya ditangkap.
Dicarikan begitu. masalah Bu ya. Nah, jadi memang ada komentar dari pada saat itu Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra yang menyayangkan harusnya tidak boleh ditangkap seperti itu ya. Justru harus dihadapi persidangan yang sedemikian itu. Nah, ini tinggal dibuktikan kalau memang dia memiliki ijazahnya asli tinggal tunjukkan, kan sesimpel itu begitu. Tapi ternyata ini dibikin rumit sehingga orang tidak lagi mampu menggugat tetapi ditangkap dulu. Jadi otomatis kan berubah ini kondisi perkaranya itu. Nah, berpindahlah dari perdata menjadi pidana. Ada hubungannya dengan penangkapannya itu Bu, dengan gugatan itu ada hubungannya? Tentu saja kami meyakini sedemikian karena mengapa harus ditangkap, ya kan? Apa yang menyebabkan ditangkap itu gitu, ya kan? Kita kan tahu bahwa selama masa Jokowi ini boleh dikatakan ruang publik itu seperti mengalami ancaman. Jadi ada semacam brutalisme dan represif menyikapi ruang publik begitu. Ya karena dulu kan, saya potong Bu ya, dulu kan juga sebenarnya si Jokowi ini dulu itu berkuasa seperti raja karena kan juga partai yang menggendong dia itu selama kurang lebih 10 tahun, partai yang menggendong dia juga kan yang membela kalau kalau kita semua kritis ini kan seperti Ibu dan kawan-kawan. Kalau kritis kan mereka sendiri yang ini. Sekarang sudah setelah dia pisah ranjang selama perselingkuhannya dengan partai berkuasa baik-baik saja. Setelah itu kemudian sekarang baru kritis. Dia ditipu hampir 10 tahun, kurang lebih 10 tahun, baru dia merasa bahwa dia ketipu dengan Mulyono. Iya. Kalau kita ini kan, saya terus terang aja Bu, saya waktu tahun 2014 juga, saya juga ketipu Bu, terus terang aja. Saya ikut mendukung dia, tapi saya cepat melek Bu. Jadi ya waktu tahun 2019 saya sudah berada di Prabowo. Saya sudah, jadi sebelum 2019 itu saya sudah bosan lihat dia, ternyata bukan orang pintar. Artinya Ibu Kurnia lebih pintar daripada Jokowi menurut saya. Hanya Ibu tidak punya nasib jadi presiden. Jadi Deddy Sitorus di salah satu talk show itu mengatakan, jangan Anda salahkan mengapa kami tertipu katanya. Deddy Sitorus ya, itu kan salah satu kader partai PDIP yang terkemuka juga ya. Ya. Yang cerdas juga orangnya mengatakan bahwa jangan salahkan mengapa kami tertipu, karena malaikat pun tertipu katanya. Tapi gini Bu ya, ini kan juga kenapa bisa pengadilan itu tidak bisa melanjutkan itu soal ijazah palsu itu? Ya, saya kira ini ada banyak perdebatan ya Pak ya, tetapi kalau kita mau memandang secara jujur ya, ini kan saya katakan tidak lepas dari kekuasaan yang sedang berlangsung pada saat itu ya Pak ya. Kalau Bapak pernah mendengar ada teori dari Irman Putra Sidin, ada konspirasi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif ya. Dan saya kira itu agak sulit untuk dibantah. Mengapa? Kan yang sedang berkuasa pada saat itu Jokowi, ya kan? Nah kita tahu betul bahwa aparat, kemudian militer, nafas daripada pemerintahnya ini memang kental dengan aparat dan militeristik. Saya kira begitu ya. Mengapa kita katakan demikian? Mereka ini begitu gampangnya siapapun juga misalnya yang terkait dengan suatu perkara, contoh ya UU ITE itu, maka akan gampang sekali dikenakan dengan penangkapan, kemudian laporan dahulu, kemudian penangkapan, dan dilanjutkan dengan pemenjaraan. Ini bukan hal yang Ya yang dukung dia dulu juga kan itu partainya dia yang dukung dia. Jadi dulu itu kan orang-orang itu kalau misalnya ada yang melawan, ya pakai buzzer lah, pakai macam-macam lah, yang dikritisi si Jokowi, terus orang lain yang pergi melapor di polisi. pasti Pakai Pak begitu. undang-undang IT dipakai sebagai alat kekuasaan. Sehingga Jadi kan begini Bu. ada pernyataan atau mungkin dari masyarakat ya, akan sangat berbeda. Jadi ketika masyarakat yang melaporkan aparat itu akan berbeda ketika aparat melaporkan masyarakat begitu. Jadi ya kita sudah tahu untuk masyarakat itu mereka akan diskriminatif begitu,
Sementara kepada aparat, saya tidak, aparat itu siapapun ya Pak ya, setidak-tidaknya orang yang berkaitan dengan kekuasaan ketika dia melaporkan siapapun juga dengan gampang itu akan diproses. Sementara kalau masyarakat yang merasa terzolimi, yang merasa hak-haknya itu diambil, maka dia akan sulit sekali untuk melakukan pelaporan karena laporannya tidak diterima. Paling-paling akan diarahkan ke Dumas lah dan segala macam seperti itu. Jadi sekarang nasib gugatannya Ibu di gugatan tidak dapat diterima ya? Bukan, jadi begini Bang, Bang Egy, Profesor Egy Sujana Mastal kemarin bersama beberapa rekan advokat itu melakukan pelaporan ya ke Mabes Polri, melaporkan Joko Widodo dan juga melaporkan dalam hal ini Rektor UGM ya. Ya, yang memberi keterangan. 7 Desember ya 2024. Karena mengapa? Tidak pernah dibuktikan tentang keaslian daripada ijazah tersebut, akan tetapi Bambang Tri dan Gus Nur sudah dihukum yang saat ini sudah memasuki tahun kedua atau tahun ketiga ini. Kan Jadi begini Bu ya, kan saya potong dulu Bu. Saya kan ini kalau saya, kebetulan saya ini kan 3 perguruan tinggi saya. Saya ya, S1 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, kemudian ya, saya S2 di Unhas, saya S3 di UMI sini. Nah itu ya, kan sebenarnya kalau kita alumni dari sebuah perguruan tinggi, kan ada namanya buku alumni itu Bu. Ada nggak namanya iya, si dia ini, si Mulyono iya, di iya. daftar buku alumni Universitas Gadjah Mada, ada nggak? Saya kira begini ya Pak, sebenarnya untuk perkara ini kalau Bapak mau men-tracing apa namanya persidangan demi persidangan ya, Ya. kita melihat pihak UGM di bawah Ibu Rektor itu ya, siapa namanya Ova atau siapa itu ya, itu kan boleh dibilang sudah melakukan pembelaan yang sangat terhadap Joko Widodo pada saat itu kan, tapi bukan di ruang persidangan. Di luar persidangan beliau mengatakan bahwa Jokowi itu adalah benar apa namanya alumni daripada UGM. Beliau menyatakan kami meyakini bahwa ijazahnya asli. Padahal kalau kita bicara hukum, kita tidak bicara meyakini. Yang kami butuhkan itu beliau datang di pengadilan, lalu membuktikan bahwa ijazah daripada Joko Widodo tersebut asli. Kan begitu harusnya Pak. Nah, Ya. ini dari persidangan itu, bahkan dari 30 saksi maupun ahli, tidak ada satupun yang bisa menunjukkan bahwa ijazah tersebut asli begitu. Nah, sehingga kita sampai pada kesimpulan bahwa inilah kekuasaan yang sedang berjalan. Dia tidak mampu membuktikan keaslian ijazah, tetapi bisa menghukum orang. Jadi akhirnya nih Pak, klien kami ya, prinsipal kami yang bernama Bambang Tri dan Gus Nur ini itu dihukum bukan untuk perbuatan hoak atau apa namanya berkata bohong gitu ya, tapi karena ujaran kebencian. Dari berubahnya pasal tersebut saja itu sudah menunjukkan bahwa pengadilan negeri sebenarnya gagal untuk menyidangkan daripada perkara tersebut begitu ya. Nah, Oh jadi nggak putusannya sampai sekarang belum putus ya Bu? keputusannya itu kalau tidak salah sudah sampai pada tingkat kasasi ya. Nanti saya cek kembali karena kebetulan begini Pak Tajudin, kami ini kebetulan ya masing-masing kami ini sangat disibukkan dengan berbagai perkara yang menyangkut keumatan dan apa namanya aktivis ya. Jadi kita baru urus yang ini muncul lagi masalah yang lain. Ya. Tapi ini kami terima dengan segala kesadaran dan kecintaan kepada bangsa ini walaupun semua perkara tersebut pro bono. Jadi kita itu tidak dibayar ya Pak ya. Kita benar-benar membela begitu. Nah, Orang yang seperti Ibu ini kan masih kurang. Mestinya kan sekarang begini Bu ya. Saya lihat suasana politik di Indonesia berbeda pada waktu menjelang reformasi. Di zaman waktu kita mahasiswa, saya kan mahasiswa tahun 70-an Bu. Nah itu waktu itu kan, ketika itu kan yang aktif untuk melawan kekuasaan yang tidak benar itu adalah mahasiswa. Dan tidak ada di kepala kita mengenai urusan uang, tidak ada. Ya, tapi sekarang ini kan kelihatan aneh, orang yang seperti Ibu, seperti saya ini semua kita berteman ini kan sibuk untuk ingin memperbaiki negara dengan kritik kepada penguasa yang tidak benar di zaman Jokowi. Tapi anak-anak mahasiswa yang mestinya bertarung berada di depan kita ini sekarang entah kemana semua mereka. iya betul Pak. Iya, Betul betul. Memang ada suatu fenomena ya Pak ya yang Garuda Biru itu kan. ya, Setidaknya memberi apa harapan kepada kita bahwa itu masih ada. Cuma memang nampaknya zaman berubah Pak. Jadi mereka tidak lagi seperti dulu yang orangnya itu apa namanya itu spontanitas begitu ya, bahwa pada saat itu memang yang berjuang adalah mahasiswa. Ternyata pada hari ini Pak, justru fenomena baru terjadi. Yang berjuang di depan tuh emak-emak dan nenek-nenek Pak.
saya mengalami sendiri itu ya. Saya, Dan ini saya lihat benar-benar, ibu yang pimpin di Solo ya, pergi ke rumahnya Mulyono. iya iya. Itu Saya nenek-nenek dapat umur saya dapat videonya ibu dari istri saya. itu yang terjatuh itu nenek-nenek umur 75 orang Sulawesi, Pak. Waduh, Namanya Omalis itu, umurnya 75 tahun. Dan dia terjatuh ketika sedang memegang banner dilindas saja begitu oleh aparat sambil lewat begitu ya. Nah, itu sebenarnya kami ingin memperlihatkan kepada masyarakat ya, jika seorang pemimpin, baik dia presiden maupun wakil presiden, yang turun dari jabatannya secara terhormat, dia itu berdasarkan undang-undang berhak untuk mendapatkan rumah, tanah ya dalam hal ini dan kelengkapannya, itu dengan catatan bahwa dia turun secara terhormat. Itu silahkan saja. Nah, cuma permasalahannya kan kita sudah tahu bahwa 2 periode ini sangat menyengsarakan masyarakat, ya kan? Apa namanya, carut marut di bidang hukum, carut marut di bidang ekonomi, pecah belah anak bangsa, ya kemudian apalagi itu terutama politik gitu ya tadi Pak yang ya. terakhir itu ibu, pecah belah Betul. anak bangsa itu. Itu saya merasakan itu bu ya. Sebelum si Joko ini jadi presiden, saya merasa bahwa tidak pernah ada satu pemimpin atau suasana di Indonesia yang membelah kita seakan-akan bahwa antara kelompok A dan kelompok B itu seperti kalau bermusuhan. Dulu kan nggak ada begitu, Bu. Ya, Betul sekali. tidak ada istilah intoleransi sebelum Jokowi presiden. Itu Nanti betul sekali setelah Pak. Jokowi presiden baru ada yang namanya istilah intoleransi. Dulu seperti Ya, saya ini, Bu, saya dari kecil saya sekolah di SMA Kristen, padahal saya Muslim. Saya ya Pak. saya hidup bersama dengan orang yang beragama Nasrani dan orang-orang yang keturunan Chinese. Tidak Ya ada Pak, betul. masalah. Tapi kok sekarang ini setelah Jokowi ini itu dibikinkan masalah. Seakan-akan Ya, ya. seakan-akan rakyat itu bermusuhan padahal yang bikin mereka. Ya, itu fakta, Pak. Nah, oleh karena itu, hubungannya nih, Pak, apa namanya tuh, pada tahun 2021 menjelang akhir 2022, kami melakukan gugatan, Pak ya. Ini jadi sebelum ijazah palsu itu ini lebih dulu, Pak. Yaitu gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH kepada dua sekaligus, DPR dan kepada Presiden Joko Widodo. Kepada Presiden Joko Widodo ada beberapa kerusakan yang kami apa namanya gugat ya Pak ya, perbuatan melawan hukumnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, seperti apa namanya kerusakan di bidang hukum, ekonomi, pecah belah anak bangsa, ya kan, kemudian kehidupan yang carut marut dan segala macam begitu. Nah, tapi juga untuk DPR PMH juga Pak, perbuatan melawan hukum juga, yaitu bahwa kami menghukum DPR itu untuk menggunakan hak interpelasi, hak apalagi hak untuk bertanya, ya kan, melakukan investigasi, kemudian juga menetapkan dan segala macam terhadap pemerintahan yang berlangsung gitu. Karena terkesan mereka ini diam saja terhadap apa yang terjadi pada pemerintahan Joko Widodo. Itu kalau tidak salah perkara nomor 265 dan 266 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan seperti biasa Pak, apapun yang dilakukan oleh kita selaku oposisi ini Pak, tidak pernah bisa membawa perkara tersebut untuk ke pemeriksaan selanjutnya sehingga masyarakat itu terbuka pikirannya, oh duduk perkaranya seperti ini begitu. Karena pasti kami itu dicegat, ya ibarat kata tuh ketika mau masuk rumah, kita belum masuk rumah Pak, baru sampai di pintu pagar kita sudah tidak diterima begitu. Nah biasanya ini modus operandinya yang kami lihat, mohon maaf ya Pak ya, selalu dengan keputusan sela, di mana keputusan sela itu menghasilkan keputusan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk mengadili atau pengadilan atau perkara ini tidak bisa diterima. Kenapa tidak bisa diterima? Karena mereka menganggap bahwa mereka tidak bukan ranahnya untuk mengadili. Jadi kalau mau mengadili ini silahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Mereka lupa, Pak. Padahal yang kami gugat itu bukan Perbuatan melawan besiking, hukum. bukan keputusan-keputusan pemerintah, bukan Bukan, ketetapan-ketetapan yang bukan ketetapan. misalnya berdasarkan bukan, Bukan tapi merupakan sembarangan. perbuatan melawan hukumnya begitu. Nah Ya, ini Pak yang heran. jadi memang begini Bu ya. Kebetulan itu kan sebenarnya kalau dalam sejarah perkembangan perbuatan melawan hukum itu kan sebenarnya memang kalau penguasa itu kan on remedy over his death. Jadi perbuatan melawan. Saya pernah Bu, kebetulan pada waktu awal reformasi itu ada orang orang Madura pemilik kapal di salah satu pelabuhan di Makassar ini, pelabuhan Poteret namanya, itu kapalnya itu terbakar. Kemudian tidak ada pemadam kebakaran. Saya gugat itu perbuatan melawan hukum PT Pelindo dan saya menang sampai Mahkamah Agung. Saya menang. Jadi public service yang dia tidak lakukan. Nah, tapi kan yang Ibu sebenarnya ini mungkin bisa nanti mudah-mudahan Profesor Egi ini kawan saya juga, saya punya senior.
dengar kita ini Bu ya, bisa dia nonton nanti. Sebenarnya ini juga ketika si Jokowi itu menjanjikan bahwa dia akan memproduksi besar-besaran mobil SMK dan menjadi mobil nasional nanti dan kemudian tidak dilakukan, sebenarnya itu sudah perbuatan melawan hukum itu sebenarnya juga. Banyak sekali. Iya, iya. Saya terus terang Bu, kebetulan itu dulu ada bekas sekdanya waktu dia wali kota namanya Freddy. Itu teman satu kelas saya di UI. Saya tanya, itu kenapa kau berani begitu? Dia bilang, saya paling tok rahasianya itu manusia satu. Yang dia bilang, nggak terima gaji, nggak begini-begini. Dia bilang, saya yang ngajari dia pimpin rapat. Pimpin rapat aja dia tidak tahu katanya waktu awal jadi wali kota itu di Solo. Itu Freddy cerita ke saya, dia bilang, itu orang itu pembohong itu, kata dia. Nah, makanya saya bilang, kenapa? Jadi mungkin ibu ini sama barangkali nyalinya dengan Pak Freddy itu, dengan Prof. Egi. Prof. Egi. Kali pelabuhan. Saya tuh tidak tahu itu ya Pak. Yang kami tahu bahwa sebenarnya ada yang disampaikan oleh Profesor Hafid Abbas. Ini profesor yang sangat cerdas dan luar biasa, kata-katanya bijak Pak. Beliau mengatakan setiap kejahatan, hal-hal buruk itu tidak boleh dilupakan Pak. Jadi dia itu justru harus dipendam, bukan untuk dipendam, tapi untuk diselesaikan dan untuk dibongkar begitu. Ini untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Nah, inilah yang kami lakukan, Pak. Mungkin ya, buat kami sebenarnya apa sih untungnya kami menggugat? Toh kami juga yang tidak aman, toh kami juga yang susah dan capek begitu ya. Akan tetapi saya bilang tadi, kecintaan kepada bangsa ini harus ada yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu begitu. Nah, kalau karena kami pengacara, bidang kami ini ya kami lakukan itu. Kalau kita diam semua, bagaimana coba Pak? Bukankah Bapak Jadi Nasir pernah mengatakan, ya, ada filosof berpendapat begini, kalau pada satu saat para cerdik cendekia dan orang berilmuwan itu tidak mengurus politik, maka tunggulah saatnya pada orang bodoh akan menguasai kekuasaan. Itu ada. Nah, dan itulah yang saya kira yang terjadi sekarang karena orang-orang pintar ini tiarap, kemudian kekuasaan diraih oleh orang yang tidak bermoral, terutama kawan yang satu itu, si Mulyono ini kan, saya heran kok masih tidak berhentinya dia masih cawe-cawe sampai sekarang. Kalau menurut Ibu dia masih punya pengaruh ya? ya jadi begini ya Pak. Kita tahu berdasarkan pengakuan Ibu Megawati ya, secara tersirat maupun tersurat, bahwa beliau ini kan menginginkan 3 periode. Alhamdulillah, memang suatu fakta bahwa sudah 2 periode PDIP itu kan menjadi kuda tunggangannya gitu ya. Nah, ternyata ini jadi anak yang durhaka ini kepada induknya kan Paling begitu. gudang. Nah, tapi walaupun kita mungkin sempat tidak suka ya karena beberapa PDIP sudah pasti menjadi tunggangannya Joko Widodo begitu, tapi dalam hal di mana Ibu Megawati menolak terjadinya 3 periode, kita perlu angkat tobi dan menganggap bahwa Ibu Mega sudah menyelamatkan demokrasi, ya kan? Karena sudah kebiasaan, Pak. Jika dia Meskipun terlambat memiliki ya suatu Bu ya. punya keinginan, maka dia akan merubah undang-undang itu secara mendadak untuk kebutuhannya. Sebagai contoh, tentu kepada pengangkatan Fufuapa ini, ya kan, untuk menjadi wakil presiden ini. Kita tahu bukan bahwa itu ada keterlibatan daripada ipar Joko Widodo, ya kan, yaitu ketua MK dalam hal ini Anwar Usman begitu. Nah, kemudian juga itu tidak bisa dibantah, Pak. Orang melihat dengan telanjang mata. Dan ini yang bikin kita sedih itu di mana sebuah katakanlah perbuatan yang melanggar hukum itu terang-terangan dilakukan dan kita seperti tidak mampu berbuat apa-apa gitu. Jadi begini Bu ya, ini memang kalau menurut Sakip Turaharjo itu dia mengatakan begini, hukum itu tidak bisa bekerja jika tidak ada kekuasaan yang menjadi yang menopang hukum itu. Tetapi sebaliknya, meskipun demikian, kekuasaan juga tidak boleh menunggangi hukum karena hukum itu harus berada di atas kekuasaan. Bukan kalau kekuasaan itu tidak berada di rel hukum, maka hukum itu menjadi alat saja jadi menjadi kuda tunggangan dari penguasa. Nah, saya lihat ya faktanya selama si Mulyono presiden itu, baik hukum maupun aparat hukum. Jadi kan kalau kita misalnya menggunakan teorinya Lawrence Friedman itu mengenai teori penegakan hukum yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum, ini kan kelihatan bahwa dia menunggangi dua masa ketiga-tiganya. Jadi dia merusak dia merusak kita punya sistem hukum, yaitu pertama, kalau berdasarkan ini kan kalau dilihat kasusnya Hasto ini,
setelah dia bicara di podcastnya Akbar Faisal, ketika dia bongkar itu rahasianya si Mulyono, ya, yang pertama itu kan dia mengatakan bahwa ketika dia akan melemahkan KPK, itu kan ketika Hasto menyampaikan kepada dia waktu dia ingin menjadikan si Gibran jadi wali kota Solo dan kemudian Bobi jadi wali kota Medan, kemudian katanya Hasto mengatakan bahwa Pak, kalau Bapak nanti anaknya dan mantunya jadi ini, nanti kalau ada masalah dia akan berhadapan dengan KPK. Kemudian sesudah itu kan terus dia membuat rancangan undang-undang KPK yang menjadikan KPK di bawah presiden. Jadi kemudian ya setelah itu si Gibran lagi dijadikan wapres. Ya betul, bukan rahasia lagi. Aparat, kemudian juga apa namanya, aparat dalam hal ini kepolisian, kemudian kejaksaan dan segala macam, ini menjadi alat gebuk atau alat pukul bagi lawan politik gitu Pak ya. Itu bukan rahasia. Dan ini sungguh-sungguh tidak baik. Nah, kalau Bapak tadi bertanya, kalau saya sambung sedikit, yang menanyakan bahwa apakah masih cawe-cawe? Ya, menurut saya sampai hari ini masih cawe-cawe. Karena itu tergambar dari apa namanya? Tergambar dari kondisi kabinet Bapak Prabowo saat ini, di mana bukankah Prabowo menghendaki ada zakon kabinet, jadi suatu kabinet yang isinya itu para ahli semua. Tapi setelah peristiwa 13 Oktober 2024, jadi ketika Prabowo mendatangi Solo, bukankah yang terjadi hampir sepertiga atau seperempat daripada kabinet tersebut isinya kan orang-orang yang lama begitu kan? Lalu apa yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan dari kabinet yang sedemikian itu? Oh, mohon maaf, seperti Sri Mulyani Indrawati. Ini orang boleh dikatakan sudah melintang dari zaman Pak SBY, lalu sekarang ke mana? Sekarang masuk ke dalam kabinetnya Pak Jokowi 2 periode juga, lalu masuk lagi ke dalam kabinetnya siapa namanya itu Prabowo. Sedangkan orang ini, mohon maaf, akhir-akhir ini ahli sekali hanya berhutang, kemudian menaikkan pajak yang konon tahun 2025 ini akan menjadi PPh 12% begitu kan? Dan satu lagi menghilangkan subsidi. Sehingga hal demikian itu terkesan seperti apa ya? Hanya bisa mengurangi hak-hak rakyat begitu. Enaknya saja Bu ya. Enak aja dia. Enak aja dia. Seenaknya memperlakukan rakyat. Kalau dia merasa tidak ada uang ya dia naikkan pajak supaya rakyat yang susah. Jadi kalau ini kan sekarang rejim sudah berubah Bu ya. Sekarang secara formal, jadi secara de jure, sekarang kan kekuasaan berada di tangan Bapak Prabowo, bukan lagi Jokowi secara de jure. Nah, ini berarti bahwa kita berharap ada perubahan total dari rezim ini yang baru. Nah, sekarang kalau misalnya yang tadi kita hubungkan antara susunan kabinet yang masih ada kurang lebih sepertiga atau 30% orang di dalam itu adalah orangnya Jokowi, apa ada kita bisa berharap, terutama kan penegak hukumnya ini kan, penegak hukumnya kan masih orangnya Pak Jokowi. Misalnya kita lihat Jaksa Agung, kemudian Kapolri masih yang lama punya. Nah, kalau misalnya apa kita bisa berharap kondisi hukum seperti ini masih, kan tadi saya bilang bahwa dia sudah obok-obok substansi hukum, kemudian strukturnya juga dia kuasai, yaitu penegak hukumnya. Gimana, apa yang kita bisa harap? Ya, sebenarnya begini Pak, kita membutuhkan ketegasan Bapak Prabowo. Sejujurnya untuk era 2024 ini kan tidak memilih beliau ya, karena kita tahu dia koalisi dengan Joko Widodo. Tapi ketika sudah diputuskan dan kita pun memang harus memimpin, kan kita harus mendukung beliau ya. Nah, cuma kita berharap harusnya itu sebagai ini ya, sebagai pemimpin yang hari ini sudah harus memimpin, jangan terlalu lama bergumul dengan orang yang sudah tidak lagi menjadi presiden ini begitu. Karena sejujurnya Pak Prabowo itu tidak berhutang apapun. Justru beliau harus fokus untuk mensejahterakan rakyat. Karena pekerjaan ke depan ini kan sangat banyak, Pak. Jadi mohon maaf ya, apa sih gunanya bertemu kembali dengan beliau, membicarakan apa? Kan beliau kan bukan orang lagi yang sedang berkuasa hari ini gitu. Yang berkuasa hari ini Pak Prabowo begitu. Jadi
jangan apa, jangan dibikin semakin tidak karu-karuan ini gitu. Seperti seakan-akan dia itu orang yang selalu apa namanya masih apa namanya itu harus membalas budi begitu, ya kan? Karena kalau sudah seperti ini kacau kita, Pak. Padahal pekerjaan ke depan itu sangat banyak sekali. Jangan-jangan ada anu Bu ya. Maka maksud saya begini. Apakah karena misalnya kenapa bisa Bapak Prabowo presiden kita sekarang ini masih selalu harus sepertinya masih ada ketergantungan dengan Mulyono? Jangan sampai apa tidak ada dukung politiknya Mulyono, Bu? Bagaimana? Tidak ada dukung, jangan sampai ada dukung politiknya. Ya kalau saya sebagai seorang muslim, pakai paranormal barangkali dia. Sebagai seorang muslim persihiran itu memang ada gitu ya Pak ya, tapi saya tidak bisa mengkomentar terlalu jauh hal tersebut begitu. Cuma itulah harusnya para pemimpin itu hati-hati karena panggung daripada perpolitikan Indonesia itu terlihat oleh orang banyak Pak ya. Jadi mau ditutup-tutupin orang akan tahu dan orang berhak untuk memberikan tanggapan kan begitu. Jadi mohon maaf saya mengatakan apa yang sudah dicontohkan oleh Bapak Joko Widodo ini nggak bagus gitu. Yang akhirnya orang pecah belah, kemudian orang berpendapat yang mengenai dirinya. Sehingga kalau dia sampai dibicarakan sedemikian rupa, itu adalah apa yang dia hasilkan dari perbuatannya sendiri gitu. Nah, saya melangkah sebentar ya Pak ya. Kita tahu bahwa sepanjang pemerintahan beliau yang 2 periode itu memang carut marut Pak. Bahkan termasuk tidak hanya kekerasan ya, dalam hal brutalistik dan represif dalam menyikapi ruang publik, tapi juga kekerasan berbasis investasi Pak, atau yang kita sebut dengan capitalistic violence ya, di mana Bapak sudah tahu pembangunan yang disematkan PSN itu menyebabkan konflik di masyarakat, kemudian pelanggaran-pelanggaran HAM di sektor sumber daya alam, kemudian politik yang berpihak kepada pemodal secara terang-terangan, serta karpet merah kepada oligarki. Nah ini luar biasa Pak. Kita negara kaya yang kata orang itu serpihan daripada surga di dunia ini begitu, tetapi rakyatnya masih dalam keadaan miskin dan tidak berpunya begitu. Bahkan dalam salah satu pidatonya Bapak Prabowo itu di G20 di hadapan negara-negara G20 itu menyatakan I was elected on issue of poverty and hunger, ya kan? 25% of children of Indonesia going to be hunger. Jadi dia menyadari bahwa dia terpilih itu dalam kondisi isu yang tentang kemiskinan dan kelaparan gitu. 25% daripada rakyat Indonesia ini anak-anaknya itu adalah anak-anak yang terkena stunting. Jadi saya kira begini Bu ya, kira-kira statement terakhir Ibu, apa yang bisa kita harap? Sampai kapan Ibu ini akan menggugat si Joko ini? Bagaimana Pak? Tadi ada telepon masuk mengganggu. Iya, jadi ini untuk sebagai statement terakhir Ibu, kira-kira Ibu sampai kapan ini menuntut si Joko ini Mulyono? Apa yang kita bisa harap dalam kondisi hukum seperti ini? Ya, saya kan tidak benci secara pribadi ya, dan tidak boleh benci secara pribadi. Bahkan sebagai seorang beragama itu kita tuh tidak boleh punya rasa hasad di hati begitu. Jadi yang kami lakukan itu semata-mata panggilan profesi kami, yaitu profesi yang officium nobile, profesi yang terhormat, yang mulia begitu kan. Kalau orang lain tidak melakukan gugatan setelah melihat nyata-nyata kezaliman, itu biarlah orang lain. Kami lakukan begitu Pak. Ya, jadi sampai kapan? Ya, kalau dalam mungkin bukan sampai kapan ya. Kalau sebuah perkara masuk ke pengadilan, tentu kita akan tunggu sampai kita dipanggil untuk berproses dalam pengadilan sampai tersebut. Titik darah penghabisan ini. Ya, betul. Perlu Bapak ketahui, yang terbaru ini Pak, perkara kami adalah 754 PDT.G garis miring 2024 PNJKT PST kembali nih Pak di Pengadilan Jakarta Pusat. Kami menggugat PMH atau perbuatan melawan hukum PIK 2 atau Pantai Indah Kapuk 2 begitu. Ya. Itu saya dengar itu kebetulan ada kawan saya juga pengacara yang sebenarnya ini orang nggak tahu ya, ini perlu saya luruskan ini Bu. Jadi dia kira orang itu bahwa si Aguang ini di sana itu korbannya bukan cuma orang pribumi, orang Cina juga. Jadi kawan saya ini membela 200 hektar. Ada kawan saya satu, dia punya klien itu ada 200 hektar. Kebetulan keturunan Cina dia punya. Klien itu yang lawan Aguan. Katanya ditersangkakan macam-macam lah modelnya. Tapi ini kawan saya tidak mau disebut namanya karena dia juga
Nggak berani karena dia tahu. Nggak apa-apa kalau dia nggak berani, tapi yang berani sudah ada, namanya Pak Charlie. Pak Charlie ini sedih sekali nasibnya, Pak. Ayahnya yang kemudian sekarang sudah meninggal dunia, itu bayangkan sudah mempunyai sertifikat hak milik selama 35 tahun. Dia pembayar pajak yang patuh, masih bisa Pak ditersangkakan ke arah penggelapan dan segala macam. Bahkan dia mengalami persekusi, Pak. Ditangkap, kemudian ditangkap oleh hampir 50 aparat kepolisian ya. Itu cerita dia itu. Nah, jadi dia dipenjarakan dan segala macam, dan dia sudah ceritakan itu, bisa Bapak lihat di video-videonya barangkali ya. Jadi artinya jika ada yang menyebarkan isu bahwa ini adalah anti Cina, tidak benar ya, tidak benar sama Sependapat, sekali, Bu. karena bukan Saya seperti sependapat. itu. Iya. Benar yang menjadi korbannya itu adalah rakyat Indonesia keseluruhan, baik Jadi yang keturunan ini maupun bukan mereka masalah yang suku, Bu, asli ya. Indonesia, semua. Bukan masalah Jadi ras, ini masalah penegakan hukum yang kesalahan. murni. Saya kira itu, Bu, ya. Saya kira cukup. Jadi apa yang Ibu suarakan ini, apa yang Ibu suarakan bersama dengan Prof. Egy dan kawan-kawan semuanya, saya mendukung dari Makassar ini. Kami rakyat Sulsel akan mendukung Ibu. Dan kalau perlu saya juga bentuk tim di sini untuk mendukung Ibu. Saya kira itu, Bu, ya. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya Ibu untuk bisa bergabung dengan saya. Mohon kalau untuk ke depan nanti suatu saat saya nanti mohon waktunya lagi. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegak kebenaran, pejuang keadilan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap Pak, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.